gitu kan dari channel edukasi itu yang kemarin ngejelasin penularan influenza yang tugas pokoknya tugas. Dan ini gue mau ngasih penjelasan tentang kebiasaan yang ada di wanita, yaitu keputihan, ya kan? Sebelum langsung ke penjelasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja, kalian pasti pernah ngerasain sih keputihan itu. Dan keputihan itu apa? Langsung simak ya videonya. Ini cerah banget. Langsung aja ke penjelasannya ya. Jadi keputihan itu apa sih? Kan misalkan ada yang nanya keputihan itu apa sih? Tanda tanya gede. Keputihan itu merupakan cairan atau lendir yang berfungsi untuk membersihkan, melembabkan, dan melindungi vagina dari iritasi. Dan keputihan itu jadi keadaan normal untuk wanita, tetapi jumlah, warna, dan konsistensinya keputihan bervariasi. Warnanya itu sampai ada yang berwarna jernih, berwarna putih, terus berwarna putih keruh, konsistensinya lengket dan berair biasanya. Hal ini tergantung pada siklus menstruasinya. Jadi keputihan yang abnormal itu biasanya baunya beda, baunya nyengat gitu kan, terus berwarnanya berwarna kuning, berwarna coklat, sampai berwarna biru kehijauan. Dan disertai rasa nyeri dan rasa gatal. Gatalnya itu seperti gatal perih gitu tuh, mau digaruk kayak gimana ya, kayak gitu. Nah, untuk penyebab keputihannya, jadi kalau misalkan keputihan yang abnormal itu mungkin penyebabnya itu dari infeksi atau peradangan, yaitu seperti gonorrhea, terus chlamydia trachomatis, peradangan serviks, terus peradangan serviks, infeksi organ reproduksi, trichomoniasis, bakterial vaginosis, infeksi lain, dan tampon yang tinggal di dalam vagina. Nah, kalian harus hati-hati, harus membersihkan vaginanya yang bersih, ya kan? Jadi kalian kalau misalkan udah merasakan yang abnormal, warnanya yang berbeda seperti biasanya, mungkin kalian harus konsultasi sama dokter. Makanya sebelum merasakan keputihan abnormal, jadi dibiasakan dibersihkan vaginanya gitu. Dan jangan lupa celana dalam harus diganti setiap pipis biar si infeksi bakterinya itu gak nempel di vagina. Nah, cara pencegahan keputihan itu tadi sedikit udah dijelasin ya. Jadi intinya yang pertama itu harus memperhatikan kebersihan vaginanya. Jadi jangan lupa habis buang air kecil, kalau nggak buang air besar itu harus dicuci gitu kan. Terus cara cucinya itu yang lebih bagus. Jadi itu dari belakang, dari anus dulu dicuci, habis itu langsung ke vaginanya. Kenapa? Karena kan di anus itu banyak bakteri-bakteri E. coli itu yang dari feses. Makanya kalau misalkan nyebok, misalnya kalau nyebok itu dari anus ke vagina gitu. Selanjutnya yang kedua, ada memakai pakaian dalam yang terbuat dari kain katun. Jadi biar lembut juga kan. Lanjut nomor 3, aktivitas seksual yang aman dengan menggunakan kondom untuk mencegah penularan infeksi seksual. Terus selanjutnya tidak berganti pasangan seksual. Jadi kalian kalau misalkan melakukan sesuatu jangan ganti-ganti pasangan ya, ingat itu, mencegah adanya penyakit seksual HIV. Makanya kalian ya jangan ganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada keringkan area kemaluan sebelum memakai celana dalam. Jadi tuh biar mencegah dari adanya bakteri juga, biar mencegah adanya fungi, jamur juga kan. Soalnya kan fungi itu dia biasanya hidup di yang lembab-lembab. Maka dari itu kalau misalkan kalian udah BAK, kalau nggak BAB, kalian harus keringkan dulu misalkan dengan tisu kayak gitu, biar kayak gitu. Terus selanjutnya ada jangan gunakan celana terlalu ketat ya, jangan terlalu ketat. Jadi kalian mendingan nggak usah pakai celana yang ketat ya, celana dalam yang ketat. Soalnya celana yang ketat itu dapat mempengaruhi keputihan dan dapat juga mempengaruhi tubuhnya kan biasanya gini, kan gini, misalkan pakai celana ketat terus
habis itu dia kayak ngerasa gatal gitu kan, kekencengan gitu, terus otomatis sama kita digaruk, lama-kelamaan itu bisa juga timbulnya jamur kayak gitu kalau misalkan keseringan. Terus selanjutnya jangan memakai fan cleaner atau pembalut karena menghambat sirkulasi udara dapat menjadi tempat perkembangan kuman. Jadi kalian jangan sering-sering ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sekali 2 kali, tapi jangan keseringan, soalnya kan ventilator itu dia dapat menghambat sirkulasi udara juga gitu. Terus selanjutnya hindari dari stres dan istirahat yang cukup. Jadi kalian jangan mikirin apa yang nggak harus dipikirin lah, pokoknya tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, biar terhindar dari kebutuhan yang abnormal. Oke? Nah, untuk pertanyaan, misalkan ada pertanyaan nih, kapan sih harus konsultasi sama dokter? Nah, jika kalian merasakan keputihan yang disertai dengan demam, terus perut, sakit perut, terus berat badan menurun, kelelahan, terus meningkatnya frekuensi buang air kecil, serta terhambat sirkulasi menstruasi. Jadi kalian itu harus konsultasi ke dokter ya, secepat mungkin. Nah, untuk yang harus dipersiapkan untuk menanyakan kepada dokter itu, berkonsultasi kepada dokter itu, yang pertama yang kalian harus tanyakan yaitu periksakan apa saja yang akan dilakukan. Misalkan apa yang dilakukan sama dokter ketika kita mengalami keputihan yang abnormal ini kayak gitu. Terus yang kedua, apa sih diagnosis keputihan yang saya alami? Misalkan keputihannya kan itu bermacam-macam ya kan, jadinya tanyakan kepada dokter. Selanjutnya obat apa saja sih yang diperlukan? Jadi kan obat itu bermacam-macam juga kan, kayak gitu. Terus selanjutnya apa saja sih yang harus dihindari saat keputihan ya kan? Nah, tanyakan itu kepada dokter. Sebelumnya kan gue udah ngasih tahu tuh sedikitnya walaupun gak lengkap. Selanjutnya, apakah keputihan ini berpengaruh dalam kesuburan? Makanya tanyakan dengan detail. Jadi tuh kalau misalkan sebelum konsultasi, kalau misalkan gue alami nih, kalau misalkan berobat tuh sebelum konsultasi, kalian tuh harus bikin rincian pertanyaan gitu, rincian pertanyaan dari A sampai Z, apa aja harus ditanyakan. Biasanya kalau misalkan udah di hadapan dokter tuh suka lupa gitu, pertanyaan suka buyar. Jadi kalian antisipasinya ditulis gitu. Nah, itulah pengertian tentang keputihan. Semoga edukasi ini atau info ini apa sih ini, pokoknya semoga info ini dapat memberikan pencerahan buat kalian biar lebih baik lagi untuk merawat vaginanya. Sekian dari gue. Gimana sih? Bye bye. Bentar dulu, jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Bye bye. Bohong. Bye.